NFP, CPI, FOMC, tiga berita ekonomi penting pandangan saya yang teman-teman kalau adalah seorang trader penting banget buat kalian pahami. Kenapa? Karena berita ekonomi itu kayak senjata makan tuan. Terkadang dia bisa ngebantu kalian, jadi pedang bermata dua gitu ya. Dia bisa membantu kalian buat profit, tapi di satu sisi bisa bikin kalian quote on quote mati karena sebatas satu data ekonomi yang rilis. Nah, tiga berita yang paling sering mengguncang pasar itu adalah NFP, Non-Farm Payrolls, CPI, Consumer Price Index, dan FOMC Rate Decision atau Federal Reserve Decision Making untuk interest rate-nya ya. Pertama NFP, simple, rilisnya Jumat pertama setiap bulan, sumber dari BLS, dampaknya sangat amat tinggi pada USD dan emas. NFP itu normalnya adalah mengukur jumlah pekerjaan baru di luar sektor pertanian di Amerika Serikat. Ini mau itu publik dan juga private sector. Semakin banyak lapangan kerja tercipta, maka semakin kuat ekonomi Amerika Serikatnya. So, NFP lebih tinggi dari ekspektasi, USD menguat. NFP lebih rendah dari ekspektasi, artinya USD melemah. Tipsnya bagaimana? Ya, jangan entry saat rilis seperti biasa. Selalu fokus pada beberapa waktu setelah berita rilis untuk kita masuk dalam momentum di pasar. Yang kedua ada CPI, rilisnya sekitar minggu kedua setiap bulannya, sumbernya juga sama dari BLS, dampaknya tinggi terutama saat inflasi menjadi fokus pasar. Saat ini, inflasi itu lagi benar-benar menjadi sebuah fokus utama Federal Reserve. So, CPI ini akan terus-menerus menjadi sorotan lah ya, sebagai salah satu data penting yang penting untuk kita perhatikan. Selain CPI ada juga namanya Core PCE Price Index atau PCE Price Index. Nah, CPI ini mengukur inflasi dari sisi konsumen, jadi seberapa cepat harga barang dan jasa itu naik atau turunnya. Dampaknya ke pasar, CPI naik yang melebihi ekspektasi akan menciptakan ekspektasi suku bunga kembali meningkat, akhirnya mendorong penguatan pada USD. Dan vice versa, kalau misalnya di bawah, maka peluang pelonggaran moneter dan USD melemah. Berpengaruh besar terhadap emas, karena emas memang fokus utamanya terhadap yield ya, yield dari obligasi atau imbal hasil dari obligasi. Tipsnya adalah sama sebenarnya, beda tipis lah kalau misalnya kita ngomongin tentang tips ya. Jadi perhatikan ekspektasi pasar, bandingkan dengan hasil rilis, reaksi pasar bisa sangat cepat dan agresif, dan data ini bagus untuk digunakan sebagai bias arah mingguan. Karena umumnya kalau kita ngomongin CPI, itu terkadang dia berlangsung sangat amat lama teman-teman. Mungkin bisa harian sampai ke arah mingguan. Jadi pergerakannya bisa sesuai dengan pergerakan dari hasil datanya. Dan terakhir ya, ini sangat amat signifikan lah, FOMC untuk rate decision, di mana rilisnya 8 kali per tahun, sumbernya dari Federal Reserve. Dampaknya sangat tinggi, bisa mengubah arah tren jangka panjang. Ya, FOMC ini pertemuan resmi dari Federal Reserve yang membahas dan menetapkan kebijakan suku bunga. Dampaknya misalnya mereka menaikkan suku bunga plus nadanya hawkish, maka USD menguat. Penurunan suku bunga atau tidak ada kenaikan plus nadanya dovish, maka USD-nya melemah. Nah, ini pengaruhnya sangat amat besar karena ngomongin soal suku bunga, jadi bisa ngaruhnya ke pasar emas, pasar saham, obligasi, dan juga kripto. Nah, tips untuk trader bagaimana? Jangan hanya fokus pada keputusan suku bunga teman-teman. Perhatikan juga nada pidato dan juga dot plot yang di-sharing. Nah, kenapa ketiga berita ini sangat penting? Karena menggambarkan kondisi fundamental ekonomi Amerika Serikat. So, jangan trading buta, pelajari dan pahami dampak dari NFP, CPI, dan FOMC. Karena inilah tiga faktor yang paling sering quote-on-quote mengguncang pasar secara tiba-tiba. Dengan memahami berita, maka kalian bisa menghindari loss karena masuk di waktu yang salah, membuat strategi news trading yang lebih aman, dan menjadi trader yang punya edge. Jadi kalian punya competitive advantage lah kalau saya bisa bilang. Yang mana itu adalah hal penting buat kalian. So, tiga news ini adalah tiga news yang sangat amat major, bisa menjadi patokan utama kalian, dan semoga kalian bisa lebih banyak belajar lagi ke depannya. Selalu ingat, be careful and be wiser.